Oke, halo teman-teman seller semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan baik ya semua teman-teman. Alhamdulillah baik Pak. Nah, oke, mungkin mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja kali ya, teman-teman. Nggak sabar kan? Ini teman-teman semua di sini nggak sabar buat belajar atau nggak sabar buat ada flash sale nih kayaknya nih ya. Tapi teman-teman yang ikut di sini semuanya akan berhak mendapatkan flash sale. Nah, maka dari itu teman-teman harus ngikutin jalannya training eksklusif hari ini. Teman-teman mau kan banjir orderan di TikTok? Jadi jangan sampai skip materi yang disampaikan nanti sama Kak Aziz. Aku panggil aja kali ya Kak Aziznya. Halo Kak Aziz, selamat malam. Malam Nadia. Oke, gimana kabarnya Kak Aziz? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi nih ya sama Kak Aziz untuk memberikan materi. Tapi materi kali ini mungkin Kak Aziz kemarin teman-teman aku sedikit cerita nih ya sebelum kita masuk ke materi. Kemarin teman-teman yang ada di daerah Bandung itu kedatangan tamu istimewa dari tim pusat yaitu Pak Andika Ramadan selaku CEO Florismen. Nah, di sana Pak Andika memberikan nih tips and trik supaya banjir orderan di TikTok. Nah, Kak Aziz ini sebagai pemain TikTok nih, awal mula seller Florismen yang main TikTok itu Kak Aziz, teman-teman. Jadi dia langsung masuk ketika Pak Andika memberikan tips and tricks. Jadi apa yang ditangkap Kak Aziz kita kasih tahu nih sama teman-teman semuanya karena supaya nggak hanya Kak Aziz nih yang mendapatkan ilmu ataupun teman-teman dari Bandung, tapi kita memberikan ilmu semuanya kepada teman-teman reseller Florismen semuanya. Oke, langsung aja dimulai Kak Aziz. Oh iya, siap. Saya izin share screen ya Kak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin di sini udah pada tahu ya, saya siapa gitu kan ya. Saya mau sharing sama kawan-kawan mengenai jualan di TikTok ya. Nih, kawan-kawan yang pengen jualan di TikTok ya. Nih, saya pengen sharing. Nah, untuk hari ini saya mau bahas mengenai banjir orderan dengan konten TikTok yang simpel gitu kan ya. Kalau kawan-kawan suka lihat TikTok kan banyak tuh konten-konten TikTok itu yang harus menunjukkan muka, menunjukkan penggunaan before after apa segala macam 3 hari 3 bulan kan lama ya keburu tidur. Padahal kan kita kan kalau bikin video TikTok kan harus rajin gitu ya, dari minimal sekali itu apa paling bagus 3 kali 5 kali kayak gitu ya. Apalagi ditambah dengan iklan, apalagi kalau TikToknya udah membaca nih akun kita udah bagus banget ya, pasti bakal dinaikin ya gitu ya. Gimana kita banjir orderan dari TikTok dengan konten yang sesimpel mungkin ya. Nih kita lanjut aja ya, nih kayak kucing nih ya nih. Nah di sini saya pengen bahas mengenai 5 hal aja ya. Kalau kawan-kawan ada yang mau tanya-tanya nanti boleh di Q&A ya. Yang pertama itu kita bongkar ya mengenai algoritma TikTok supaya akun kita ini FYP gitu ya. Yang kedua, cara upload produk supaya teman-teman tuh bisa upload produk dan banyak produknya gitu ya. Kan saya lihat di apa sih di akun kawan-kawan tuh ada yang cuma produknya 5, 3 gitu ya. Padahal kan sayang banget gitu ya. Gitu. Yang ketiga, sumber inspirasi konten yang simpel gitu ya dan menghasilkan cuan gitu ya. Dan keempat, buat konten yang simple gimana sih cara kita bikin konten yang simple di CapCut gitu ya. Gimana sih selain di CapCut juga boleh aja sih, cuma ya paling instan sih menurut saya di CapCut gitu ya. Nggak harus punya laptop gitu kan, cukup di HP gitu ya. Sehari bisa 3 kali gitu ya kan gitu ya. Terus yang kelima adalah kan bisa tambahin sama serba-serbi untuk live streaming gitu ya. Nih kita mulai aja ini ya. Ini kayak gambar Spiderman nih, Sultan nih kan sambil rebahan banyak duit gitu ya, sepatunya juga bagus gitu ya. Kita bongkar ya algoritma TikTok ya. Jadi kalau kawan-kawan tahu, setiap kawan-kawan install aplikasi di TikTok kawan-kawan, sebenarnya itu di TikTok itu
apa sih, bukan cuma aplikasi ya. Jadi TikTok itu merupakan artificial intelligence juga. Dia tuh merupakan kecerdasan buatan gitu ya. Jadi ya dia bakal ngebaca tuh akun kawan-kawan tuh apakah videonya repost atau videonya original atau gimana, itu bakal melihat video. Atau misalnya kawan-kawan bikin konten nih, konten skincare, besok bikin konten tentang otomotif, besok bikin konten tentang masak-masakan, kan ini bingung di apa sih, kecerdasan buatan yang ada di aplikasi kawan-kawan tuh bingung itu harus dikemanain gitu ya. Jadinya nggak FYP deh kayak gitu ya. Kalau bisa kalau kawan-kawan fokus gitu ya. Gitu. Nah, jadi di dalam ketika kawan-kawan apa sih upload video itu, nanti TikTok tuh bakal ngebaca nih si kecerdasan buatannya itu ya, bakal dibaca nih. Ada 3 hal yang bakal dibaca ya. Yang pertama adalah penglihatan gitu ya, penglihatan dari video itu ada apa aja nih. Yang pertama misalnya tuh ada anjing gitu kan, ada bebek gitu ya, oh ada rumput-rumputan, ada pemandangan, terus ada dia tuh videonya lagi di outdoor ya, gitu ya, ada pohon-pohonan. Nah, nanti si video itu bakal dibagiin ke orang-orang yang senang akan hal-hal ini gitu ya, kayak gitu ya. Itu adalah dari visualnya gitu ya, visualnya atau penglihatannya ya. Yang kedua adalah dari audionya. Jadi kawan-kawan ketika ini kan ada video gitu ya, nah nanti sih kan di setiap video kan ada pesan gitu ya, ada maksud yang pengen disampaikan itu kan. Nah itu nah, apa maksudnya gitu, dan itu bisa lebih jelasnya dari audio gitu ya. Kalau cuma teks kan kadang kita apa ya, nggak dari hati ke hati gitu ya, kurang gitu ya. Tapi kalau kita ngomong atau ya minimal ada audionya gitu ya, menjelaskan apa, misalnya ada dubbing orang lain bagaimana, kan bisa menjelasin maksud dari video itu apa, atau apakah ini videonya lucu-lucuan, apakah hit-hit gitu ya, atau slow gimana, kan bisa menjelaskan gitu ya dari videonya. Jadi kalau kawan-kawan bikin video itu masukin tuh audio dari video kawan-kawan tuh, masukin video yang audio yang viral gitu ya, kayak gitu. Atau kawan-kawan mau ngedubbing juga boleh gitu ya, merekam gitu ya. Terus yang ketiga adalah metadata. Ini disebutnya metadata ya. Itu berisi caption, ada hashtag juga gitu ya. Ada deskripsi videonya apa nih kawan-kawan pengen apa sih yang pengen kawan-kawan mau gitu ya dari sini gitu ya. Dan ini tuh bakal menjadi perhitungan, bahkan si audionya juga termasuk ya gitu ya. Kalau ini kan ada hashtag berupa teks, kalau di TikTok tuh ada hashtag berupa musik gitu ya, kayak gitu ya. Ada visual, audio, dan juga metadata ya. Ya kayak gini nih. Kayak contoh yang simpel aja gitu ya, saya pengen bikin konten gitu ya, sehari 3. Jadi kawan-kawan bisa bikin konten-konten yang kayak tips and trick gitu ya, yang simpel-simpel, yang kawan-kawan tuh nggak harus nunjukin muka, yang kawan-kawan tuh nggak harus pakai sabun polismen gitu kan, bisa pakai kayak gini gitu ya. Misalnya penyebab kulit wajah cowok berjerawat apa nih ya, di rumah malas cuci muka, gosok apa gitu ya, banyak banget kan gitu ya, kawan-kawan bisa search sendiri di Google atau di mana gitu ya. Nah, tapi ketika kawan-kawan apa sih masukin video gitu ya, masukin gambar ini ya gitu ya, gambarnya itu kawan-kawan juga harus tahu nih, ternyata di TikTok ini kan banyak banget logo gitu ya, banyak banget yang kalau kawan-kawan jangan sembarangan naruh-naruh apa sih teks gitu ya. Nah, ini di daerah yang merah ini tuh bakal agak sulit dilihat sama orang-orang gitu ya. Misalnya di sini ada bacaan apa, ketutup logo toko kawan-kawan, ketutup logo lope, logo komentar, logo sematkan, logo bagikan gitu ya. Atau semakin banyak captionnya itu bakal memenuhi, bahkan dia tuh bakal sampai setengah gitu loh, di apa ya, bakal ngehalangi video kawan-kawan gitu ya. Jadi kan hati-hati banget gitu ya, bisa di apa ya, bagian merah tuh hati-hati aja, jangan disimpan gitu, dan bagian yang kuning itu kalau bisa captionnya singkat aja gitu ya, karena orang juga lihatnya ya, ada juga yang lihat caption, ada juga yang paling dominan sih yang lihatnya itu lihat video gitu ya.
kualitas videonya, kualitas kontennya, terus pesan yang dimaksudnya dalam video itu apa, itu yang harus ditunjukin gitu ya. Nah, gitu kan apa sih, simpel banget ya bikin video TikTok ya buat kawan-kawan jualan gitu ya. Dan selanjutnya jangan lupa buat masukin produk anchor ya, atau tautan produk supaya orang-orang bisa langsung beli di toko kawan-kawan ya. Kalau yang masih nggak tahu cara menautkan produk, supaya ketika kawan-kawan upload video TikTok nanti tanya aja di Q&A ya. Dulu sebenarnya udah sering dibahas gitu ya. Kalau nggak tahu tanya aja ya, nggak usah malu karena kak kemarin kan udah ditanya ya, kemarin kan udah jelasin, nggak apa-apa, tanya aja lagi aja ya, biar seru. Nah, jadi selain itu juga apa sih, selain ada 3 hal tadi, ternyata juga apa sih, TikTok ini memiliki algoritma ya. Jadi kayak setiap marketplace atau setiap media sosial itu punya algoritmanya masing-masing gitu ya. Terus gimana sih algoritmanya dan gimana untuk mengakalinya ya algoritma ini supaya konten kita itu cepat FYP gitu ya. Nah, jadi ini adalah apa sih, ya skemanya gitu ya, alurnya gitu ya. Jadi ketika kawan-kawan yang bagian belah kiri ya, ketika kawan-kawan post video ya, kawan-kawan upload video ya, ketika dia pertama kali di push gitu kan ya, jadi dia tuh bakal di push ke misalnya kawan-kawan ada follower berapa, ataupun nggak ada follower pun nanti dia tuh bakal di push ke orang-orang yang bukan follower kawan-kawan gitu ya. Bahkan juga ada juga yang misalnya viewernya berapa sih, MM-an gitu ya, KK-an gitu ya, banyak banget followernya. Ketika dia bikin konten ya, dia bakal dibagiin dulu tuh si videonya ke misalnya ke 1% follower kawan-kawan gitu ya, dan ke 1% misalnya non follower gitu ya, kan gitu. Nanti bakal ada proses yang namanya evaluasi nih. Nanti si videonya bakal dilihat nih sama TikTok nih, sama kecerdasan buatan dari TikTok ini bakal dilihat nih performa dari videonya gimana ya. Pertama dari kualitas videonya, yang kedua dari hal-hal yang kecil kayak like ya, komen, share ya, videonya ditonton sampai komplit atau enggak, atau bahkan kalau yang paling bagus ya videonya ditonton lagi ya, dibolak-balik ditonton terus gitu kan ya. Nah, nanti ketika udah muncul hasilnya nih, jadi dia naik ke atas tadi kan performa rating video TikTok ya, dia naik ke atas nih, itu bakal menimbang nih kira-kira videonya bagus nggak nih buat disebarin lagi ke orang lain gitu ya, atau videonya mau dibagiin ke berapa persen dulu nih, atau mau langsung banyak orang gitu ya. Nanti kayak gitu, nanti misalnya nih, oh bagus nih videonya ya bang, kita lempar lagi nih videonya ke 10% follower dia, ke 10% FP atau gimana gitu ya. Nanti bakal dipus terus muter-muter sampai si videonya itu ketika udah apa sih, misalnya udah ketinggalan zaman, audionya ketinggalan zaman gitu ya, orang-orang udah tahu gitu kan, dia bakal jadi konten yang mati gitu ya, kayak gitu. Nah, tapi kalau udah jadi konten yang mati, itu gimana caranya biar tebus lagi? Bisa banget dengan cara ya kawan-kawan bisa pakai iklan gitu ya, iklan supaya videonya dinaikin lagi gitu ya, dipaksa buat di-push lagi gitu kan. Atau yang kedua, kawan-kawan bisa boom FLKS ya. FLKS itu follow, like, comment, subscribe ya. Jadi kawan-kawan bisa bikin akun-akun kedua, akun ketiga, bikin 10 akun, bikin 20 akun gitu ya. Tapi ya serah sih. Atau saling support gitu ya, saling like, saling komen, saling share. Bahkan ada kan di video TikTok itu ya, yang videonya itu nggak jelas gitu ya, tapi banyak yang like-nya, banyak yang komennya, banyak yang share ya, videonya itu banyak yang difavoritkan gitu ya, banyak banget yang kayak gitu ya. Aneh, sedangkan kita bikin konten yang serius itu kok nggak ada like, nggak ada yang apa gitu ya. Dan yang terakhir, kalau kawan-kawan mau FYP, bagusnya semakin bagus kualitas videonya, itu semakin cepat juga di FYP. Dan selain itu juga ada satu faktor lagi, kawan juga harus fokus di konten tertentu gitu ya, jangan semua konten di kawan-kawan babat, misalnya hari ini masak, besok otomotif, besok skincare, besok apa gitu ya. Kalau bisa ya fokus, atau bisa juga dibagi-bagi, misalnya saya pengen fokus video skincare 50%, terus 25%-nya video tips and trick, terus 25%-nya video apa lagi gitu ya.
ya boleh banget ya kayak gitu. Jadi ya silakan kawan-kawan punya teman ya, punya saudara, jangan, jadi ketika komen ya jangan cuma dilihat aja gitu ya, dibagi linknya, jangan cuma dilihat aja, di like juga ya, di komen aja seakan-akan dia nggak tahu gitu ya, seakan-akan dia ya gimana kan cara pakainya, kayak ini bagus buat anak SD nggak, anak SMP boleh nggak gitu ya, ya tanya-tanya aja, seakan-akan dia tuh meyakinkan gitu ya videonya, atau bisa boleh tuh, wah saya sudah beli produknya, makasih ya kak, nih saya udah langganan atau gimana, kan bisa banget ya kayak gitu, cuma ya rajin aja sih kayak gitu ya. Kalau kawan-kawan udah ada videonya, kawan-kawan bisa masuk ke promosi ya, kawan-kawan klik videonya, nanti kawan-kawan iklan atau gimana boleh, atau saling FLKS boleh gitu ya. Kalau yang kak saya nggak punya follower nih, followernya kecil, saya bikin video tapi yang nonton sedikit, followernya dikit gitu kan, ya berarti kawan-kawan harus mulai iklan buat lebih banyak pengikut ya. Kan tiap tahun kan yang download TikTok kan banyak ya gitu ya. Yang download TikTok banyak, dia ada orang-orang baru lagi itu kan market juga gitu ya. Ya, silakan aja. Terus yang kedua kita bakal bahas mengenai gimana sih cara upload produk yang benar di TikTok gitu ya. Jadi bakal anti ditolak gitu ya. Soalnya kan tadi saya udah bilang ya, jadi ada beberapa akun encouragement gitu yang teman-teman tuh yang ya yang cuma produknya cuma ada 2, ada 3, terus misalnya kawan-kawan upload lagi tuh kok nggak bisa lagi ya, nggak lulus QC gitu ya, gimana caranya. Nah, silakan kawan-kawan buka seller.id TikTok ya, di TikTok Shop Academy ya, ada produk-produk apa aja sih ya, apalagi di sini buat kawan-kawan, misalnya ada juga nih yang jual produk yang lain gitu ya, ada yang jual produk spare part motor kan nggak boleh, jual yang berbau politik atau gimana kan ada panduannya gitu ya, silakan kawan-kawan lihat aja ya TikTok Shop Academy ya. Saya mau bahas nih, ya itu juga dulu pernah nih ya, yang namanya stres nih, upload produk itu kan di TikTok nggak bisa, terus saya ngulik-ngulik gagal terus ya, udah begadang gitu kan, ngulik-ngulik gagal terus, bete banget ya, udah dibiarin lagi, terus saya ngulik-ngulik lagi gagal lagi, ada yang diterima ada yang gagal, kenapa sih sebenarnya gitu ya. Nih kita lihat gambar yang pertama ya, di sini ada logo-logo BPOM ya, 100% original ya, ada logo-logo apa sih, kurir-kurir gitu kan, ada logo Polres Bandung ya, ada Vaporwave Pestus atau apa gitu ya, ada tulisan-tulisan manfaatnya, ada gratis COD ya. Nah itu tuh sebenarnya boleh nggak sih? Terus mewah banget nih, maksudnya ramai banget nih. Jadi kalau kawan-kawan tahu, marketplace sama TikTok itu berbeda ya. Jadi kalau marketplace kan banyak logo-logo ongkir apa segala macam ya. Tapi kalau di TikTok tuh cukup simpel banget ya. Jadinya kayak BPOM tuh ya, COD itu kalau bisa jangan, bebas sih. Kalau saya jarang masukin COD ya. Karena orang tuh cuma bisa dapat kesempatan 5 kali COD aja gitu ya. Jadi ketika mereka transaksi ke 6 pengen COD nggak bisa gitu ya. Dia harus menyelesaikan transaksinya gitu ya, kayak gitu. Misalnya dalam seminggu ini saya COD 5 kali nih, terus besok saat ini saya mau COD lagi, itu nggak bisa gitu ya. Tapi nggak tahu sih kalau ada update lagi ya. Dulu sih pernah dengar. Jadi takutnya kawan-kawan dikira nipu nih gitu ya. Takutnya orang-orang bakal, wih ternyata di TikTok tuh nggak bisa COD loh guys gitu ya. Jadi bakal viral. Jadi malah orang ke TikToknya kan nggak mau ya. Jadi ya jangan ya. Kayak Badan POM. Nah kalau kawan-kawan mau masukin Badan POM ya siap-siap aja ditanya suratnya mana gitu kan, suratnya mana. Terus kalau 100% original ada nggak nih surat distributornya gitu ya. Kalau kawan-kawan masukin logo tuh baiknya jangan juga sih. Maksudnya kawan-kawan mau di sini ada @polresmen.bandung kota kan, kalau IG atau apa kan itu kan biasanya ngarang-ngarang ke sesuatu gitu ya, ke Instagram atau kemana, atau kawan-kawan kan baiknya jangan juga gitu ya, jangan. Kurir-kurir juga jangan, soalnya di TikTok cuma dikirim via kurir GNT ya, jadi jangan gitu. Cuma satu doang sama JNE ya kalau salah ya, ini jangan dimasukin aja lah gitu ya. Sama kalau kawan-kawan mau juga, kawan-kawan yang jangan masukin manfaat gitu ya, misalnya
mengatasi jerawat itu jangan gitu ya. Orang cuma mau lihat produknya aja gitu ya. Jadi ketika nanti kawan-kawan bikin video TikTok, itu bakal di scan tuh video TikToknya nih. TikToknya bakal di scan nih. Ini ada produknya nggak nih gitu ya. Kalau ada nanti si tautan link produknya bakal dibiarin. Kalau nggak ada dihapus gitu ya. Pokoknya nanti kalau masuk manfaat bahkan cuma satu kalimat aja gitu ya, mengatasi jerawat, mencerahkan tuh ya, kayaknya jangan ya. Di video khusus untuk di foto produk utama kawan-kawan aja gitu ya, jangan. Oke. Dan jangan terlalu jangan terlalu rame ya. Kawan-kawan bisa pakai background yang netral-netral aja. Netral tuh yang paling netral itu putih gitu ya, boleh abu-abu, tapi jangan terlalu merah misalnya, mencerang banget gitu kan, jangan ya. Jadi yang kan kita kan nggak jualan background kan, kita kan jualannya produk gitu ya. Jadi bisa dimunculkan produknya gitu ya, jangan pakai background yang mencolok gitu ya, jangan. Nah terus saya coba lagi nih produk yang kanan nih, ya ada BPOM-nya, terus di sini tuh ada di bawah paling kanannya gambar kedua itu ada free pack ya, itu sebenarnya ditimpa sama saya tuh ada logo TikTok-nya gitu ya. Dan itu tuh nggak boleh ada logo-logo TikTok, nggak boleh ya, logo-logo tas itu ya janganlah gitu ya. Ini udah bagus nih ya, sih background-nya udah netral gitu ya, cuma ada BPOM-nya, walaupun di sini nggak ada logonya, cuma ini ada BPOM-nya. Dari ketika itu saya nggak punya surat BPOM, tapi kalau kawan-kawan punya ya silakan aja gitu ya. Tapi kalau nggak ada silakan dicabut aja BPOM-nya, cuma 100% original itu ya dicabut aja ya. Terus yang belah kiri ini kalau kawan-kawan mau mencatutin logo Florisman, kalau bisa kawan-kawan udah pasti ngasih surat distributor ya. Saya juga belum sih sebenarnya, jadi saya nggak berani nyantumi logo Florisman ya. Walaupun pernah lulus QC. Jadi kalau buat kawan-kawan yang upload produk, misalnya kawan-kawan upload 3 produk ketiga itu gitu ya, itu tuh gambarnya sejelek apapun, seberantakan apapun bakal di ACC gitu ya. Tapi ketika kawan-kawan upload produk keempat, kelima, keenam, ketujuh itu bakal ditolak ya, karena ya mungkin ya kasihan gitu ya. Oh, silakan mau mempermudah, tapi ketika kawan-kawan upload produk keempat, kelima, keenam, ketujuh bakal ditolak karena ya mungkin gambarnya tidak sesuai dengan ketentuan dari TikTok gitu ya. Di sini ada bisa COD apa segala macam ya, kayak tadi bilang ya, jangan ya, apalagi ada pengirimannya cepat gitu kan. Dia kayaknya buat di TikTok tuh lama ya, agak lama pengirimannya. Terus juga di sini ada kalau Bandung distributor official nggak masalah sih. Terus di sini ada tulisan kalau Shop 80 gram tuh nggak masalah ya. Cuma di sini tuh ada kayak mengatasi jerawat, kalau bisa jangan ya. Tapi kalau yang Shop 80 gram itu nggak apa-apa ya, silakan. Boleh tuh yang kayak gini ya, sebelah kanan ya. Di sini ada gambar produknya, simple gitu kan. Terus di bawah ada nama produknya, udah gitu aja, simple aja gitu ya, nggak usah ribet gitu ya. Jadi kecerdasan buatan dari TikToknya bisa membaca gitu ya. Jadi sesuai dengan TikToknya juga gitu ya, peraturan dari TikTok. Dan buat kawan-kawan yang masukin apa sih foto-foto before after, khusus buat before after itu nggak boleh di TikTok itu ya. Kayak gini ya, saya pernah masukin yang belah kiri ya, di gambar satu ini before, terus 3 bulan penggunaan, terus sekarang tuh kayak gini nggak boleh ya. Itu tidak masuk overclaim atau gimana gitu. Ya, atau ada ya apa ya, settingan atau gimana tuh nggak boleh. Bahkan di sini ada logo Instagramnya ya, ada hashtagnya, nama tokonya gitu ya, WA-nya, wah itu udah nggak akan lulus, boleh dipantau lah, nggak akan lulus QC ya gitu ya. Belakangan juga ada before after, walaupun cuma tangan doang, itu tetap aja nggak boleh gitu ya. Kalau kawan-kawan ada foto testimoni boleh aja, cuma ya yang ada yang before afternya. Terus kalau ada nomor WA-nya misalnya kan belum bisa gitu ya, bisa ditutupin ya, saya tidak melanggar privacy gitu, kayak gitu aja itu ya. Jadi bisa cari testimoni, foto-foto testimoni yang sesuai aja gitu ya.
Ini dia ya, saya ulangi lagi. Tips and trick buat lulus QC ya. Buat kawan-kawan bisa pakai background warna yang netral. Lalu hapus tulisan BPOM, garis ongkir, halal ya. Kalau ada halal berarti siap-siap aja masukin sertifikat halal gitu ya. Dikasih nggak sama pusat gitu ya. Kalau BPOM bisa minta ke pusat ya, itu tadi ya. Mari sih. Ya dia gratis 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 ongkir ya, manfaat produknya kalau bisa jangan dimasukin ya, jangan terlalu banyak tulisan ya, cukup kalau ada tulisan nama produknya aja gitu ya, foto produk sama background itu harus kontras gitu ya, jangan sampai background hitam produknya misalnya sabun polis mantap hitam kan jadi nggak kelihatan itu ya. Tidak memberikan deskripsi yang overclaim ya, misalnya bisa memutihkan ya, bisa ya, permasalahan kulit reda dalam 3 hari misalkan kayak gitu, dan yang lain-lain kan. Oh, saya pikir udah tahu ya, ya sama kayak Sofia Nurajana dan gitu ya. Terus ya tadi ya, pilih testimoni yang tidak mengandung karakter dan tutup nomor WA atau data pribadi gitu ya. Terus kalau buat sumber inspirasi yang simple tuh kayak gimana sih gitu ya, yang bisa bikin cuan gitu ya. Nah, kawan-kawan bisa cek ke TikToknya, kawan-kawan search, cari hashtag skincare cowok atau skincare pria, itu kawan-kawan lihat deh video-videonya kayak gimana ya. Ada video yang ribet harus munculin wajah, ada juga videonya tuh yang simpel gitu ya, nggak harus munculin wajah tapi ada gambar-gambar dari tambah video background estetik gitu ya, video gunung apa gitu ya. Jadi sih biar di videonya dibagiin ke orang-orang yang suka gunung atau suka kucing atau suka hewan atau suka atau amadi ketu gitu ya gitu ya, ya banget ya. Jadi nggak cuma ini cuma tulisan doang kan, jadi kan menarik. Aku akan masukin video backgroundnya tuh berupa video estetik gitu ya, kayak gini ya. Kontennya itu simpel banget ya, dia ada yang belah kiri itu ya, ada video air terjun, terus ada 7 kesalahan mencuci muka yang sering terjadi kan. Kawan-kawan tinggal masukin apa sih itu kesalahannya apa aja, tips and trick, dan ya bisa dikasih icon-icon apa gitu ya yang mencerminkan gitu ya deskripsi tersebut ya. Terus di bawahnya kan ada ya, lihat produk dalam kurung 8 gitu ya, yang sebelah kiri itu kan buat orang-orang yang mau beli kan bisa langsung ke situ ya, diklik gitu ya, nggak usah klik video ya, nggak usah ya, jadi ya udah langsung gitu ya. Sama hashtag, jadi ya hashtagnya kalau bisa jangan terlalu banyak, captionnya jangan terlalu banyak, simpel aja gitu ya. Yang belakangnya kayak gini aja gitu ya, skincare cowok yang ada di Alfamart ya, kayak gini apa ya gitu ya, atau yang nggak ada di Alfamart kan policeman gitu ya, kayak gitu. Dan kalau bisa ya dilihat ya, jangan sampai terhalang oleh logo-logo lope komen ya, logo toko kawan-kawan, caption kalau bisa disesuaikan ya. Terus yang kedua, ini ada 5 tips untuk pria supaya terlihat makin menawan gitu ya. Dan di sini bagusnya ada CTA-nya ya, call to action ya. Kadang-kadang orang saking dia tuh apa sih, menghayati video kawan-kawan, dia tuh sampai lupa nge-like, lupa komen, lupa menyematkan produk, lupa share gitu kan. Saking dia lupanya gitu ya. Nah, kalau kawan-kawan mau, kawan-kawan bisa tulis tuh, bantu follow dan share ya bro gitu ya, supaya mereka bisa ya dari 100% ya ada kenaikan gitu ya, FLKS ya. Jadi kawan-kawan juga videonya bisa fokus. Jadi kalau ada yang nge-like satu misalnya, siapa tahu TikTok ngasih videonya ke 10 orang misalnya, ke 10 orang FYP gitu ya. Ada yang komen satu, TikTok ngasih 12 orang yang FYP atau follower kawan-kawan, bisa banget gitu ya. Jadi jangan lupa buat CTA, call to action ya, seruan untuk action gitu ya. Kayak gitu. Dan dilihat ya, bikin tambah keren, terus ada akunnya Formen, cakep bet ya, tambah keren gitu ya. Jadi kalau di Instagram Bapak tuh, Bang Andika tuh tahu nih sebenarnya nih konten yang simpel tuh kayak gini ya. Di pagi hari dia pakai yang berakhir ya, pakai sabun, pakai serum, pakai ini. Di malam hari dia pakai sabun, pakai serum, pakai gel akno kalau dia ada jerawatnya gitu ya.
Terus yang kedua yang di tengah-tengah itu ada ya. Kawan-kawan tinggal apa sih? Tinggal lihat aja ya di mau di Instagram, mau di TikTok gitu ya. Kawan-kawan tinggal copy paste aja. Kawan-kawan tinggal masukin gambar-gambarnya, backgroundnya dihapus ya, terus di gambar kayaknya ada serumnya kan, gambar serumnya aja gitu ya. Terus ada produk-produk yang lain gitu ya. Ya senang juga sih lihat, oh rekomendasinya ini nih, jadi mereka nggak usah pusing-pusing nih cari rekomendasi gitu ya, gitu. Itu terus ada tadi ada daily skincare ya, kawan-kawan tulis nanti, kawan-kawan dicatat nih akun-akunnya namanya apa gitu ya. Tapi yang paling simpel kawan-kawan bisa kayak skincare cowok, skincare pria gitu ya, glow up gitu ya, sunscreen itu apa gitu ya nih. Atau dari tadi kan mengenai macam-macam skincare, macam-macam tips. Ini karakter cowok, jadi dia agak-agak jauh ya dari yang namanya perskincarean. Ini karakter cowok yang bikin cewek jatuh cinta gitu ya. Jadi kalau kita pakai sabun, jadi uh, bakal banyak cewek yang jatuh cinta gitu. Jadi kawan-kawan juga harus tahu keinginan customer apa kira-kira ya. Santai dan gak banyak berbicara dalam lain-lain gitu ya. Kita kerjaannya bantu follow dan share ya bro. Ya sopan santun gitu ya, beribadah gitu ya, dan lain-lain gitu ya, bisa kawan-kawan tiru aja. Jadi ketika kawan-kawan udah ngupload produk, silakan ngupload video TikTok, silakan kawan-kawan bikin akun orang gitu ya. Terus kawan di komen-komen sendiri gitu ya, di share-share sendiri, di favorit sendiri, di like sendiri gitu ya, supaya ya aktif gitu ya si video TikToknya, jadi gitu ya. Dan sama akun utamanya di balas-balasin. Ini ada, lu juga Pak Andika pernah bilang ya waktu di Bandung itu ada beberapa, dia tuh bukan apa sih, bukan seller gitu ya, dia afiliator ke Polres Pusat, dan ternyata ya banyak gitu ya yang beli gitu ya. Ya kayak Repot Musik ya, Gaga Bosir ya, Syafirija ya, kalau kalian suka lihat iklannya Polres Pusat ya ini nih gitu ya. Ada juga Gloss Out ya, yang punya Kalisman ya, yang glowingnya bisa kawan-kawan tiru ya gitu ya. Kita kalau inspirasi estetika skincare cowok, sabun muka pria atau apa gitu ya. Kalau inspirasi gambar, kan bisa cek ke Google, Instagram, Pixby, atau ataupun yang lainnya gitu ya. Silahkan di screenshot ya, saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3 ya. Nah, terus gimana sih cara buat konten simple di CapCut ya? Sehari bisa 3 kali ya, dan harus konsisten gitu ya. Nah, caranya bisa kawan-kawan yang punya laptop bisa di PowerPoint atau di Canva. Nanti ini kan bikin apa ya? Bikin tips and triknya ya, tulisan ya, terus ada apa sih? Apa ya? Tulisan, terus ada ilustrasinya apa, ada icon-icon apa gitu yang mau dimasukin, boleh ya, atau enggak, atau gimana lah, terserah ya. Nanti kawan-kawan gitu ya. Kalau yang nggak punya laptop bisa di Canva ya, di HP kan bisa ya. Tuh, terus nanti ada videonya di CapCut gitu ya. Ataupun kalau mau edit videonya di yang lain, silakan aja sih. Ya, saya dulu juga udah bikin ya, ini ya, akun saya gitu ya. Ternyata kalau scamper share bisa dibuat untuk memanjangkan rambut-rambut ya. Jadi saya bikin tuh yang belakang itu ya, cara memanjangkan rambut saat belajar guru kan. Ada judulnya, terus ada ilustrasinya, orang habis di Belgia gitu ya, saya di Google. Terus kita habis itu untuk memanjangkan rambut, kira-kira yang viral apa nih? Ada sampo metal, sampo natur ya, sampo kemiri gitu ya. Yang terakhir ini ada yang bagus nih, cek keranjang kuning. Terus orang bilang, kalau ini produk apa nih? Nah, dan ketika itu saya iklanin, ada yang beli loh. Mantap ya. Nah gitu. Ya, silakan ya. Kawan-kawan bikin video-video simpel kayak gini ya. Atau kawan-kawan kalau pakai sabun Coruscant kan ada cara pakainya ya. Nih, kawan-kawan bisa kasih tahu nih cara pakainya via video gitu ya. Apalagi kan kalau yang namanya Coruscant kan udah viral dari dulu kan gitu ya. Ya kawan-kawan tinggal ngebait aja, gitu, ngebait gitu ya, tinggal mancing aja. Oh di sini, oh ada video TikTok yang ketika saya buka TikTok tuh, oh ada yang jualan Holisman, oh harganya lagi murah nih misalnya gitu ya.
biasanya saya belinya di Lazada, di Shopee, Tokopedia, di TikTok juga ada ya gitu ya. Udah beli aja di sini deh, gitu kan udah dapat lihat songkir apa segala macam. Jadi sekarang kalau kawan-kawan buka Tokopedia atau Shopee atau Lazada kan minimal ada minimal pembelanjaan gitu ya. Tapi ya kalau di TikTok subsidi gitu lah ya. Bahkan di TikTok tuh ada namanya voucher potongan harga ya. Tapi kawan-kawan harus minimal seminggu itu live 2 kali ya. Live sekali minimal 2 jam gitu ya. Supaya akunnya kedetek aktif live streaming gitu ya. Dan kawan-kawan bisa masuk persyaratan masuk kampanye-kampanye gitu ya. Jadi bakal di TikTok bakal ngasih besi voucher potongan harga gitu kan, dapat 7.000 minimal pembelian 7. Dan itu yang nanggung TikTok gitu ya, bukan kawan-kawan. Jadi kawan-kawan tetap dapat full gitu ya. Dan dia potongannya mumpung masih murah, silakan ya. Pada nanti banyak akun-akun kalau udah gede gitu ya, kawan-kawan telat datang nih misalnya gitu ya, terlalu asik di marketplace kawan-kawan yang udah jago gitu ya, dan yang namanya perkembangan zaman kan selalu berputar gitu ya. Ya minimal adalah gitu ya, akunnya udah jalan, followernya udah agak mending ya, ada banyak 1.000 atau 2.000. Jadi kalau nggak ada silakan iklan buat nyari follower dulu. Lanjut. Nah kayak saya tadi ya, kasih judulnya, kasih ilustrasinya, skill produk ya, serah ya formatnya, serah kawan-kawan ya. Ada tambahannya, ada hashtag, call to action, musik viral gitu ya, ada efek visualnya, background video estetik, masukin aja. Dan jangan lupa buat masukin produk anchor. Apa sih kak produk anchor itu? Ya tadi ya, ya dia langsung beli. Anchor itu artinya kaitan, apa sih? Pancingan. Jadi biar orang udah lihat video dia terpancing sama videonya, dia langsung beli di TikTok gitu kan ya. Yang beli di sini, klik di sini ya, ada gratis ongkir atau apa gitu ya, selamat ya. Jangan lupa tautkan produk ke video. Gitu. Break ya. Ini kan ilustrasinya di atas, ilustrasinya di bawah. Atau nggak mau pakai ilustrasi juga boleh, kayak tadi ya, yang daily skincare apa gitu ya. Dia pakai kartun ya, animasi orang gitu, kartun gitu ya. Cara simple edit video di CapCut ya. Ini kita masuk ke cara bikin di apa ya, di HP ya. Saya masuk ke HP saya aja ya. Bentar ya guys. Saya masuk ke HP saya dulu, kita bagikan layar ya. Ini udah masuk ya. Udah ada belum hadiah? Hadiah, halo, udah muncul belum ya? Dia pertama kawan-kawan bisa buka CapCut-nya ya, buka CapCut-nya.
Padahal komen udah muncul belum di HP saya? Saya lagi share layar ya. Belum muncul, udah muncul belum ya? Halo Kak Dia, belum muncul ya, bentar ya, sama kayak sama Kak Dia. Belum, Kak Aziz. Belum muncul. Apa boleh bagi layar tuh gimana sih? Bentar, sekolah. Yang di laptopnya boleh dihentiin dulu nggak ya? Gimana cara? Tengah. Nah, udah muncul ya. Nih, kalian bisa buka aplikasi TikToknya dulu aja ya. Kawan-kawan ke logo beranda ya. Kawan-kawan bisa klik yang ujung kanan atas. Ada kita cari dulu nih, misalnya hashtag ya, kita hashtag KitKat viral. Tuh kayak gini guys, simpel banget guys tuh. Yang ini ya, semua bisa glow up yang belah kiri atas tuh kayak gitu ya. Ini juga ada ya. Di kawan-kawan lihat aja nih ya, di hashtag yang viral tuh kayak gimana. Kawan-kawan tiruin aja yang gak usah pusing ya. Ada tulisannya kawan-kawan bebas aja ya. ATP amati tiru modifikasi itu ada yang mengikuti ya. Nah itu ya cara lihatnya. Nah habis itu kalau kawan-kawan mau bikin video bisa dari aplikasi CapCut langsung, atau kawan-kawan bisa di plus ini gitu ya. Kita buka dari CapCut dulu aja ya. Kita buka CapCut, lalu kita ya masukin apa kira-kira video yang mau dimasukin ya. Kita ambil sendiri videonya supaya ada logo sini hijau-hijau pohon-pohon rel kereta api gitu ya, dan produk polismen ya. Ya masukin, kita klik tambah gitu kan, udah masuk nih ya. Nah terus ini ada banyak menu ya, di bawah ada edit, ada audio, ada teks, ada stiker ya, ada overlayer ya, jadi ada tingkatan layer ya. Ada efek, filter, format ya gitu. Jadi kalau kawan-kawan ngambil video backgroundnya itu tipenya horizontal bisa diganti ya jadi vertikal atau gimana, atau jadi 1:1 atau 3:3 ya. Jadi lihat aja di bagian paling bawah ya, ada edit audio gitu ya. Nah, itu kita lihat nih, kita klik yang di atas stiker kan ada bagian yang kosong ya, itemnya ya, itu buat pindah-pindahin videonya gitu ya. Karena ada garis tengah putih itu ya, nah itu ya. Kita mau masukin fotonya gitu ya, kita klik overlay ya, overlaynya kita klik, kita tambah overlay. Ini ada video, paling atas tuh ada video, ada foto ya. Kan bisa klik itu. Lalu kita cari nih apa nih, bentar ya, saya pilih ini. Nah ini ya, nih saya mau masukin foto ini ya. Saya udah bikin, saya mau masukin. Kita tambah kita tambah nih. Nah karena videonya panjang banget ya, kita bisa klik bagian kosongnya itu yang warna hitam di bawah itu ya. Lalu kita bisa klik yang video background estetiknya.
Kalau kita pendekin boleh gitu ya, pendekin nanti ada yang bikin itu pendekin berapa 10 detik ya, 15 detik ya, buruk itu pun. silakan ya. Ini yang video overlay-nya yang di atasnya juga bisa dipanjangin gitu ya, boleh. Nah, itu dilebarin ya. Nah gitu. Nah habis itu kita bisa, kalau kawan-kawan suka lihat ada yang gambarnya itu ya, ini yang gambar kalau main paket Black Finisher-nya itu kan kadang kayak transparan ya, semi transparan ya. Kawan-kawan bisa klik gambarnya tadi, nanti di bagian bawah tuh muncul menu-menu ya. Kawan-kawan pilih opasitas ya, dan diturunin. Nah kayak gitu, mau bebas mau berapa ya, ya pokoknya yang penting kelihatan ya. Nah kayak gitu kan ya. Nah tapi di sini ya kan di sini kan ada manfaatnya gitu ya. Ya ada kandungannya nih ya, sini muat apa arbutin alantau itu glutathione acid, dan saya berpikir bahwa nanti thymic acid-nya terus charcoal-nya itu bakal ketumpukan ya. Jadi saya berinisiatif buat dikecilin nih si apa sih gambarnya, kawan-kawan klik di bagian gambarnya ya, kawan digeser-geser aja, mau di tengah mau di pinggir tuh bisa banget ya, ya terhalang sama logo-logo gitu ya, ya terus nah, ini udah beres kan ya, jadi nggak akan halang sama logo-logo yang itu, logo-logo menunya ya udah beres. Misalnya kawan-kawan mau masukin animasi ya, Detailnya kasih entrance ya, animasi ya, misalnya mau masukin animasi pudar gitu ya. Nah biar yang kayak gitu kan, biar kecerdasan buatan atau artificial intelligence-nya atau sistemnya bisa baca gitu ya. Nah gitu ya. Lagi animasi kalau mau dihapus boleh, misalnya kan salah masukin ya, edit kalau resolusinya kurang tepat gitu kan, atau mau dicerminin balikin atau gimana gitu ya, bisa. Ada lapisan, oh ini saya pengen jadi yang utama, bisa gitu ya, kayak gitu ya. Pakai filter, kalau kawan-kawan bikin muka bisa pakai efek beauty ya, bisa klik yang wajah perhalus atau gimana gitu kan, bisa banget ya. Di sini nggak ada sih, nggak ada bikin wajah, jadi ya nggak usah. Tutupi, pakai tab utama, opasitas, salin gitu ya, bisa gerak ke kapal atau kan bisa back gitu ya, kembali lagi. Ya, udah nih, udah ada video background estetik, udah ada foto ya, fotonya udah ada, tinggal kita masukin audio ya. Klik audio yang di bawah itu ada edit audio text, kalau masukin audio. Di sini ada, kalau kawan-kawan mau merekam, di bawah sebelah kanan ada rekam ya. Kalau kawan-kawan udah merekam dari HP, ada filenya, bisa dimasukin via diekstrak ya. Klik yang diekstrak ya, efek audionya nanti bakal ada efeknya gitu ya. Efek kayak suara perempuan atau suara apa gitu ya, bisa. Kita mau ngambil dari video yang viral di TikTok ya. Nah, kawan-kawan bisa masuk dengan akun TikTok Anda untuk menyinkronkan suara favorit Anda. Kawan-kawan klik masuk dengan TikTok ya, diklik aja. Jadi kalau kawan-kawan udah punya TikTok, kawan-kawan kalau ada musik-musik yang FYP di TikTok kawan-kawan, musiknya jangan lupa buat difavoritkan gitu ya. Kan banyak nih para baik gitu ya. Kita pilih. Bisa kawan-kawan pilih audionya yang mana gitu. Ya, silakan dipilih aja. Dan nanti si audio itu bakal banyak banget gitu ya. Nih, kalau kawan-kawan ini kan hanya videonya bentar gitu ya, cuma audionya kepanjangan.
kawan-kawan bisa klip si audionya ini kan, yang dia ada garis warna putih ya, karena bisa diseret supaya dia hilang gitu kan. Kalau enggak, kawan-kawan bisa di sini gitu ya. Di bawah itu ada ya, di bawah garis putih itu ada bagi, ini ada bagi. Kawan-kawan klik bagi, nanti si video audionya yang belah kanan atau yang belah kiri bisa kawan-kawan hapus. Hapus ya. Kalau nyeret gitu ya. Baik, kita lihat. Udah beres kayak gitu. Kita kawan upload aja gitu ya. Udah beres. Mau dubbing misalnya boleh. Oh, masukin teks ya. Kalau mau masukin teks boleh tambah teks. Kan di sini udah ada teksnya ya, jadi nggak usah sih. Jadi ya silahkan ditonton. Coba dulu sendiri aja ya. Itu udah beres. Nah, jadi semakin bagus videonya, biasanya di belakangnya itu suka ada logo-logo CapCut ya. Nah, ini nih kalau kawan-kawan edit nanti di sininya belakangnya ada kayak gini, kawan-kawan bisa klik hapus supaya nggak ada logo CapCut-nya, jadi nggak norak banget gitu ya. Jadi nggak usah ditambahkan akhiran gitu ya. Kalau udah, sebelum kawan-kawan upload, kawan-kawan bisa klik lagi. Kalau nggak, bisa diklik yang 720p, maksimalin aja gitu ya, supaya videonya bagus. Udah beres, tinggal di bikin ya, pojok kanan atas tuh ada logo upload gitu ya. Upload. Udah deh gitu ya. Nah, kawan-kawan tinggal bikin ya foto-foto tip and trick ya, skincare yang bagus itu apa aja, skincare yang viral itu apa aja, atau skincare lokal pride gitu ya. Skincare yang bangsa awalah, serah ya, kreatif kawan-kawan aja. Nih, kita tungguin ya. Renderingnya juga cukup cepat ya kalau di sini ya. Cuma kalau kawan-kawan mau render di yang lain, silakan aja. Kiranya ngejar target. Beres. Tunggu bentar. Bagikan ke TikTok ya, dan lain-lain. Kita bagikan ke TikTok. Atau nggak usah lah ya. Boleh itu bagikan ke TikTok. Atau kawan-kawan klik home aja ya. Kawan-kawan seperti langsung klik yang di bawah tuh yang logo tambah gitu ya. Logo tambah, lalu kawan-kawan klik yang unggah. Unggah. Nah, tambahin videonya yang mau kawan-kawan upload ke mana. Oke, berikutnya kita tunggu. Simpel aja sih, bikin kayak gini kan, tiap produk kan banyak manfaatnya ya, fungsinya buat apa ya, atau ada manfaat kayak keren-kerenan gitu kan, bisa banget ya. Itu bisa kawan-kawan ya sekreatif mungkin gitu ya, atau di produknya itu ada kandungan charcoal, kawan-kawan bahas charcoal itu apa gitu ya, ada niacinamide, kawan-kawan bahas apa itu niacinamide di fotonya itu ya. Kalau backgroundnya ya serah kawan-kawan sih mencari yang kayak gimana ya, atau mau kawan-kawan bikin teks sendiri juga boleh. Ini ada belakang atas, ada teks, ada stiker, ada efek, ada filter ya, sesuaikan klik subtitle. Kalau kawan-kawan pengen ada subtitlenya boleh, ada pengaturan privacy ya, ini kan audio ya, ini ada volume ya. Kalau mau masuk ke stories boleh banget. Oh ya, stories nih, jadi kalau kalian udah bikin video, udah upload video TikTok ya, bagus tuh kawan-kawan buat stories, buat bikin stories gitu ya, dari video TikTok kawan-kawan yang lain itu ya. Saya juga lumayan aja sih dapat. Lalu kita klik berikutnya. Nah, ini buat gimana caranya buat kita menaikkan produk ke video.
ya. Ini ada caption bagian atas ya, kalau kalian bisa pakai hashtag apa gitu ya, atau call to action juga boleh ya. Di sini ada yang tengah-tengah itu ada tambah tautan ya, produk dan lainnya. Ada plus, kawan-kawan klik plusnya. Wow, nggak bisa ditambahin produk ya. Ini gimana kak ya? Kalau kawan-kawan mau live streaming, misalnya sekarang jam 8 live streaming, sebelumnya kawan-kawan langsung bisa bikin agenda live streaming. Tapi kenapa sini nggak bisa? Ternyata ada tulisannya untuk menambahkan tautan produk, tambahkan suara dari halaman suara komersial ya. Nanti takutnya kawan-kawan dapat kayak gini lagi. Kita balik lagi ke tambah suara yang bagian atas. Ini saya sudah favorit beberapa video, beberapa audio ya. Tapi karena saya nggak pengen pakai audionya, saya bisa klik yang belah kanan yang ada volume ya. Jadi saya nggak pakai, karena udah video udah ada di video TikTok kita udah ada gitu ya. Jadi yang penambah suaranya itu di nolin aja. Tapi tetap masuk hashtag kita berikutnya, dan ketika balik ya udah bisa. Nah, jadi kalau nge-lag sekarang kira-kira kalau nge-lag kayak tadi, terus saya klik lagi yang berikutnya, pasti klik yang posting. Jadi ya udah sayang banget. Kita klik yang tautan tambah tautan itu ya. Nah, klik tambah tautan. Ini udah bisa nih, kita masukin produknya. Kita masukin apa aja nih ya. Jadi kan ada logo Brightening Serum, kita masukin Brightening. Sama lagi. Karena dia ada video backgroundnya ada buat serum, kita masukin buat serum. Karena di itu tuh ada video Photoshop, kita tambah Photoshop ya. Nah, udah tinggal kalau ada mau pakai sampul boleh kasih dulu ya. Kalau lokasi sih nggak terlalu pengaruh ya, ya silakan aja sih. Sampai orang lain silakan aja. Atau videonya mau boleh komentar nggak? Ya, bisa di upload aja ya. Tapi misalnya kawan-kawan bikin sekarang pengen upload nanti jam 9, kawan-kawan bisa klik di bawah itu ada draft ya, draft kiri itu paling bawah draft kiri ada draft. Jadi ketika udah 9, kawan-kawan buka draft, dikirim lagi aja udah jam 9 ya. Posting aja kalau udah posting kayak gitu ya. Saya nggak akan posting ya, saya aja kayak gitu ya. Lalu kalau kawan-kawan mau nggak ada produknya, pengen afiliasi, kawan-kawan bisa klik yang ada logo keranjang. Kan banyak banget ya produknya. Tuh, ada banyak potongan ya dari TikTok, bagus banget kan. Lalu kawan-kawan bisa klik, ini ada yang di bawah logo keranjang itu ada Ecom Store Tab Main Events ya. Kita klik ya kalau kawan-kawan punya produknya, mau afiliasi ke pusat ya, tambahkan produk afiliasi. Bisa kawan-kawan, misalnya ya saya kadang-kadang stok produknya masih dikit ya, gitu ya kan, takut membludak ya kan, bikin 2 konten, satu buat konten produk kawan-kawan, satu lagi konten buat afiliasi ke pusat misalnya gitu ya, bisa cari kaosnya. Nah ini deh, tinggal tambah aja udah beres ya. Jadi kawan-kawan bisa menautkan produk ke yang pusat ya. Kayak itu di profil, kalau mau iklan ya klik videonya gitu ya. Tuh, ini kan saya komen sendiri nih, ini akun-akun saya sendiri gitu ya. Gitu ya, jadi ya silakan ya. Yang paling penting kalau kawan-kawan mau banyak viral ya bisa di cari tautan ya. Nih ada stories ya. Sebelah logo Polres Bandung Kota ya. Sebelah logo Polres Bandung ada posting ulang ke stories ya. Kawan-kawan bisa posting ke storiesnya supaya orang-orang juga bisa lihat ya, nih kayak stories saya nih ya lumayan kan dapat 9 orang gitu ya. Jadi 2 kali, 1 kali kerja 2 orang yang lihat, 2. Kalau mau iklan tinggal klik promosi iklan aja ya, sesuaikan aja. Udah kayak gitu. Terus kalau kawan-kawan mau live streaming misalnya, kawan-kawan bisa bikin short video. Tapi sebelum udah bikin short video, kawan-kawan bikin agenda ya. Tapi di sini kita masuk
Kita ke masuk profil, di kanan atas ada yang garis 3, diklik, di bawah ada pengaturan data privacy. Terus kawan-kawan bisa masukin ke acara live. Di konten dan kreativitasnya di tengah-tengah dia ada acara live. Masukin dan kawan-kawan tinggal bikin deh gitu ya. Acara live apa? Apakah bagi-bagi ada giveaway atau ya terus adalah ketika brand untuk tahu ya di bawah ada tulisan buat acara diskon 40% atau gimana bisa lah ya karena kawan-kawan supaya orang tertarik ada menjadi khasnya boleh nama acara waktunya kapan gitu ya dan waktunya apa tinggal bikin aja nanti ketika kawan-kawan bikin short video bisa menautkan videonya ke agenda jadi orang bisa diingatkan dari video itu bisa absen dulu gitu ya itu doang tuh cara disukai banyak cewek gitu ya kalau banyak dapat 200 ya kalau kawan-kawan jualan offline 200 bisa nggak sih ini saya kawan-kawan sendiri gitu ya ya itu aja sih kawan-kawan sendiri terus 14 sendiri syukur-syukur ada yang nanya yang komen gitu ya kayak gitu jelasnya juga ceramah apa tuh cerah kayak gitu apalagi ya itu nih TikTok sellernya kalau ada kesana nanti kalau juga ada TikTok sellernya takutnya ada apa dan analisanya tuh ada penghasilan hari ini berapa ada tanya jawab ada chat ya yang mungkin kiriman ya terus yang aktif 20 ada notifikasi itu aja sih ini udah gitu semua silakan ya kalau mau iklan via promosi boleh via TikTok Ads boleh setelah kira kawan-kawan yang silakan tadi saya bahas apa ya cara edit video ya saya share lagi udah ya cara edit video di CapCut simpel kayak gimana gitu ya jadi kesimpulannya bisa pakai video background estetik kalau yang simpel-simpel gitu ya musiknya viral apa tambahin metadata tapi ya jadi cukupnya aja gitu ya ya sampai dia menghalangi video tambahin caption slide edukasi ya jadi orang tuh senang kalau di TikTok itu senang diedukasi kalau nggak senang dihibur ya gitu kalau senang dikasih diskon saya tambahin overlay atau opacity ya transparansi gitu ya tautkan keranjang kuning produk ke video TikTok agar bisa orang-orang langsung belanja di TikTok ya follow, like, comment, dan subscribe ya share dan tambahkan promosi atau ad gitu ya boleh supaya video kalian cepat ke boost ya cepat win ya cepat FYP ya terus kampanye dan juga banyaknya live streaming itu dia serba-serbi live streaming itu apa saja sih yang harus saya persiapkan di live streaming gitu ya yang pertama bisa cari background yang netral juga ya kalau kawan-kawan mau live streaming mau kawan-kawan live streaming terus kawan-kawan nampolin produk aja nggak pakai muka kawan-kawan ya kawan-kawan nunjuk-nunjuk ini produk ini produk ini produk ini bisa ketemu sama muka kawan-kawan sama badan kawan-kawan bisa kayak tulisan pusat gitu ya terus yang pertama ada produknya pencahayaan ya urutan produk yang mau di review walaupun yang nonton cuma 1-0 gitu kan tapi kawan-kawan juga harus ingat ya di ketika kawan-kawan live streaming juga itu ada yang nonton siapa itu yang nonton Allah sama algoritma TikTok jadi kalau algoritma TikTok merasa video kawan-kawan itu menarik ya sudah tahu aturannya pasti bakal di boost otomatis kalau nggak kalau kawan-kawan mau nyobain promosi live streaming juga boleh cari-cari aja terus harus juga tahu produk knowledge dari knowledge-nya ya ya kan bisa ada buku dari knowledge-nya ya kan buku knowledge ya
atau di kalau kawan-kawan upload produk kan suka ada manfaatnya apa itu udah ada ya, simpel banget ya, atau bisa tanya-tanya ke pusat gitu ya. Terus cara memancing customer to join live, gimana produk showcase-nya dibenerin ya supaya urutannya benar. Cuma sekarang ya loh, ganti produk tiap 5 sampai 10 menit. Jadi kalau kawan-kawan live jangan ditinggal tuh, jangan ditinggal, udahlah gitu ya. Terus kawan setel musik apa gitu ya, jadi TikToknya bakal apa sih ini. TikTok juga punya otak gitu ya. Jadi takutnya live kalian di ban ya, peringatan di ban ya. Terus larangan-larangan yang simpel ketika live itu jangan mengalihkan transaksi keluar TikTok gitu ya. Ini guys silakan ya kalau kawan misalnya kawan merasa beli di TikTok itu lama ya karena pakai JNT, kawan bisa cek ke Shopee saya ke Tokopedia. Jangan banget ya, takutnya di ban. Jangan sambil ngerokok, jangan bawa anak kecil, bahkan suara anak kecil aja nggak boleh ya. Jangan menunjukkan benda tajam lebih dari 2 detik ya. Gunting itu nggak boleh ya, nanti langsung di ban tuh. Ya, jadi ada yang nonton sebenarnya itu apa algoritma TikTok ya, kecerdasan buatan TikTok atau artificial intelligence TikTok. Jangan terlalu bising ya, ada kawan-kawan live streaming di pinggir jalan, banyak suara kendaraan lewat yang bising, banyak noise ya, jangan ya. Jangan meninggalkan live terlalu lama ya. Kalau kawan mau meninggalkan live yang agak lama bisa pakai itu jeda live streaming gitu ya. Maksimal itu 3 kali jeda, siap jedanya 5 menit ya. Jangan overtime dalam menjelaskan produk. Itu Kak Dia ya. Silahkan buat kawan-kawan yang mau tanya. Oke, terima kasih Kak Aziz atas materinya. Gimana nih teman-teman? Sedikit paham ya, gimana caranya buat banjir orderan lewat TikTok Shop dengan cara bikin konten yang simple banget. Jadi tuh teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman sudah sering nih ya bikin video atau lihat video-video yang udah dipost sama tim pusat, itu sebenarnya mudah, cuman dari diri teman-teman sendiri mau apa enggak untuk menjalankan ataupun mencoba hal yang baru kayak gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Kak Aziz, jadi sekarang aku buka open Q&A. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung aja ditanyain di kolom komentar ataupun melalui open mic-nya ya. Tapi kayaknya tadi sudah ada yang bertanya nih Kak Aziz. Kalau promosi nggak disetujui, kenapa ya Kak? Dari Kak Abdul Rahman. Atau boleh lihat videonya nggak sih? Takutnya ada apa gitu. Nah, coba dikasih lihat nih Kak Abdul Rahman. Apa sih videonya? Kenapa tidak bisa kenapa video tersebut tidak bisa dipromosikan? Takutnya kan videonya melanggar ketentuan dari TikTok yang mana entah yang mana gitu kan ya, yang nggak tahu gitu ya, kayak gitu. Atau mungkin videonya video dari pusat yang di repost ya, takutnya kan itu lagi ya. Atau di produknya ternyata overclaim tapi udah terlanjur di ACC ini sama TikTok kan ya, karena kita tahu ya, jadi 3 produk pertama yang di upload sama kawan-kawan tuh bakal di ACC, tapi setelahnya tuh bakal agak sulit gitu ya, kayak gitu. Itu aja sih paling ya, kalau mau lebih dalam bisa liatin aja sih videonya kenapa gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau Abdul Rahman udah nggak ada, hilang melalui Zoom nih. Jadi teman-teman di note ya, kalau misalnya teman-teman ada yang mengalami kenapa sih promosinya videonya nggak bisa dipromosikan kayak gitu. Jadi yang sering aku bilangin kalau di TikTok itu banyak banget sekali memang peraturannya seperti atau ketentuannya yang memang sudah ada dari TikTok. Jadi yang aku sering bilang TikTok itu sensitif. Jadi teman-teman harus membuat video benar-benar yang memang tidak
bagus ataupun yang seleksi dari TikTok-nya. Kayak gitu ya teman-teman. Atau juga misalnya saya juga pernah sih upload video, terus di videonya tuh ada testimoni before after gitu ya. Lalu saya coba iklanin ya, bisa diiklanin, ternyata setelah beberapa saat iklannya berhenti gitu ya, tapi saldo iklannya tetap ada sih, tapi berhenti, nggak boleh karena dilarang tuh ada testimoni. Kan TikTok kan pusat kan suka banyak testimoni WA before after gitu kan. Kalau bisa dilihat lagi nih kontennya apa nih gitu. Oke, betul banget. Lebih istilahnya aware, ngelihat nih kira-kira konten yang saya buat ini bisa apa enggak, masuk apa enggak di TikTok. Jadi sebelum, jangan sampai teman-teman udah bikin banyak ataupun sudah bikin 3 konten, 2 konten, kan sayang banget kalau misalnya tidak bisa dipromosikan. Jadi lebih baik dicek dulu aman apa tidak. Kira-kira nih ya, ataupun teman-teman yang aku sering bilang ya, ATP, amati, tiru, plek, kayak gitu. Jadi insya Allah ketika teman-teman itu udah benar sesuai, pasti bisa dipromosikan. Kayak gitu. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung aja ditanyain di kolom komentar ataupun open mic-nya ya. Atau nggak mau ada yang nanya nih Kak, gimana cara bikin harga coret? Nanya udah. Boleh, langsung aja dijawab kali ya Kak Aziz. Gimana caranya bikin harga coret? Sebenarnya sama aja sih kayak marketplace yang lainnya ya. Atau kayak TikTok kan ada ya, silakan masuk join live kita, bakal ada diskon sampai 40%. Ya, sebenarnya sih nggak diskon 40%, itu misalnya 30%-nya harga coret, 10%-nya misalnya ada flash sale atau gimana gitu kan. Ya itu bisa banget tuh. Jadi kalau kawan-kawan misalnya harga Closement Shop itu kan 35.000, kawan-kawan naik itu harganya, upin harganya minimal 30% gitu ya. Jadi ketika nanti di harga coret udah bagus gitu ya. Jadi kawan-kawan flash sale gitu kan, videonya masuk ke FYP orang-orang, wih harganya murah nih. Terus jadi kalau ada flash sale tuh biasanya ada logo-logonya, pokoknya beda lah gitu ya. Di produknya tuh ada flash sale berakhir dalam berapa detik, jadi orang bakal, nih berapa detik lagi bakal ada flash sale nih gitu ya, kayak gitu. Buat cara harga coretnya mungkin kayak boleh ya. Saya mau share itu ya, kayak maaf ya kemarin habis live streaming jadi suaranya agak salah gitu ya, udah habis suaranya live streaming. Kita masuk ke sini ya, masuk ke webnya seller TikTok ya. Ini ada produk, halaman produk, pesanan ya, promosi ya. Jadi kalau kalian mau upload produk bisa di produk terus tambah produk gitu kan, tambah produk segala macam ya. Naikin harganya jangan lupa ya. Terus kalau ada ulasan, kawan-kawan bisa balesin ulasannya gitu ya. Ini penilaian produk ya. Kalau ada pesanan bisa lihat di sini. Kalau kawan-kawan mau cari apa sih, mau bikin yang namanya, oh iya, kalau kampanye di promosi terus kampanye gitu ya. Tuh banyak kampanye nih, ya udah ikut di kampanye ya. Fitur promosi, nanti kawan-kawan buat dapat harga coret bisa bikin di diskon produk ya. Kawan-kawan buat produknya apa, mau tanggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa bisa gitu ya. Oke, misalnya gitu. Jadi bisa diatur aja ya. Terus misalnya ke harga tetap. Jadi kalau kawan-kawan mau upload produk misalnya tahu satu produk aja sih. Jadi biar misalnya kalau kawan-kawan diskon itu variannya semuanya ke diskon gitu ya. Ada grup diskon. Nah, misalnya ini nih. Oke. Jadi di sini kan harganya ada yang 137.000 ya, ada yang 206.000. Misalnya di sini kawan-kawan masukin sabun Closement Shop 35 gram kan, harganya kan misalnya udah dinaikin ya 50.000 ya.
Terus di situ juga ada paket Brightening Series. Terus kawan-kawan masukin tuh harga coretnya misalnya dari 35.000 jadi 30.000. Itu kalau ada yang beli terus dia pencet yang paket brightening atau paket akno tuh jadi dia belinya 30.000 loh. Jadi ada aja ya. Jadi ya. Harga penawarannya mau berapa nih? Misalnya 30. Ini 130. Kalau bisa ya harga sewa aja ya. Di 100.000 gitu kan. Macam aja ya. Stoknya berapa, batas pembeliannya berapa. Lalu di pojok kiri bawah ada saya telah membaca dan menyetujui, terus tinggal simpan deh gitu ya, tinggal diaktifin aja, udah beres bakal muncul yang namanya harga coret ya. Lalu di sini dibuat kalau mau pengen flash sale bisa, ada voucher ya, tinggal dibikin aja gitu deh tadi ya. Maaf ya lagi ada suara. Oke, betul banget. Ini yang sering aku sama tim pusat setting juga nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman juga tahu ya, jadi setiap tim pusat ini mengadakan juga pun nggak sering. Kenapa di live itu sering banget kita ngadain diskon, Kak? Kenapa sih tim pusat itu dari TikTok-nya langsung kayak gitu? Entah itu kita dapat subsidi ataupun karena kita sering live. Jadi banyak banget promosi-promosi yang ada di live dari Cloisman. Udah lagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung aja ditanya di kolom chat ataupun open mic-nya. Bahkan kemarin juga Kak Denis ya yang dari Selar Bandung kan habis rapat dari koresponden pusat kan, dia tuh nanya, Kak ini gimana ini? Gimana caranya biar fotonya bisa transparan, dikasih tahu. Nah, habis itu dia upload produknya dan ketika itu ada yang beli, wah Jis ada yang beli, wih mantap kan, langsung ada yang beli ya. Hari itu juga langsung ada yang beli ya. Gitu deh ya. Silakan kalau ada yang tanya. Tapi ya banyak banget sekali fitur-fitur yang ada di TikTok Shop ataupun TikTok biasa. Ya nggak sih Kak Aziz? Pokoknya fitur TikTok Shop itu ataupun TikTok biasa yang teman-teman itu banyak berpotensi mendapatkan cuan. Jadi tergantung dari teman-teman yang mau mencoba hal baru atau enggak. Kayak gitu. Iya. Oke, mungkin dari sini teman-teman sudah tidak ada yang bertanya ya. Ini orang-orangnya kayaknya cuma mau dapetin flash sale doang atau gimana ya? Aduh. Mungkin udah pada master jualan TikTok kali ya. Mantap. Oke, betul. Tapi teman-teman aku bilang jangan pernah puas sama hasil yang sekarang, mencobalah hal yang baru karena kedepannya kita nggak tahu marketplace ataupun TikTok ataupun nanti bahkan ada hal yang baru yang bakalan lebih bagus daripada TikTok, kita nggak tahu. Jadi teman-teman jangan pernah males buat mencoba hal yang baru. Tuh, dan lagi nih Kak Ajis, selesai tutup sampai pertanyaan ini ya. Pencairan dana di TikTok berapa lama Kak Aziz? Pencairan dari TikTok itu 7 hari ya. Memang agak lama. Jadi barangnya dikirim dulu, nanti setelah barang diterima sama pelanggan, dari hari itu sampai 7 hari ke depan, itu dananya bakal ketahan. Nah, gitu. Hanya pengirimannya 1 hari, berarti 8 hari lah gitu ya. Kayak gitu. Kalau mau lebih cepat juga bisa sebenarnya 3 hari, cuma dia harus masih berkas-berkas apa gitu ya. Kayak gitu. Itu aja sih, 3 hari juga bisa, cuma ya harus berkas. Terus minimal sehari itu pesanan 100 atau berapa ya. Kalau enggak, orang kan bisa cek ke Facebooknya TikTok Food ya, supaya dapat webinar-webinar yang terbaru ya. Itu ke dia. Oke, seperti itu ya Kak Aziz. Kak Aziz Karizal, pertanyaan dari Karizal. Oke, mungkin mempersempatkan waktu juga buat teman-teman yang sudah mau menunggu nih, apa memang
cuman mau kebetulan ada flash sale aja nih, nungguin selesainya training eksklusif. Oke, tanpa perlu berlama-lama nih ya, kasih info aja ya flash sale-nya.